Lucu, sebut Anies dapat membawa perubahan, Mardhani Alisera kena semprot netizen. Dilansir dari seaworld.com, pasca deklarasi mendukung Anies sebagai Capres 2024, PKS pun mulai melakukan kampanye tidak resmi. Pertanyaannya, kenapa tidak resmi? Karena masa kampanye pemilu itu sejatinya ditetapkan oleh KPU tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan sejak Februari 2023, PKS sudah kampanye duluan. Kalau bahasa gaulnya, apa yang dilakukan oleh partai yang pernah dikomandoi oleh Tifatul Sembiring dan Lutfi Hasan Iqbal itu curi star. Lantas, seperti apa kampanye tidak resmi yang dilakukan oleh PKS tersebut? Yang pasti menceritakan yang baik-baik tentang diri mereka dan menutup yang buruk-buruk, seperti mempublish pernyataan tokoh masyarakat Jatim Kiai Haji Ali Badrizain bahwa PKS konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, PKS partai yang rahmatan lil alamin, serta digandrungi oleh masyarakat. Entah pernyataan itu benar atau salah, yang penting dipublish dulu. Karena kalau PKS memang benar digandrungi oleh masyarakat, tentu elektabilitasnya akan tinggi mengalahkan PDIP, Gerindra, dan Golkar. Sedangkan menurut hasil survei Litbang Kompas terbaru, elektabilitas PKS telah turun dari 6,3% menjadi 4,8%. Hampir jadi gurem, bro and sis. Di samping itu, PKS juga turut mengkampanyekan bakal capres pilihannya, Anies Baswedan. Dan salah satu kader yang aktif mengkampanyekan secara tidak resmi mantan gubernur DKI tersebut adalah Mardhani Alisera. Si Mardhani ini memang cukup populer di kalangan warga dunia maya dan dunia nyata, lantaran ia kerap tampil di televisi sebagai narasumber. Kemudian, pengikut akun Twitternya @Mardhani Alisera juga cukup banyak, yakni 507.000. Nah, Twitter ini pula yang ia manfaatkan untuk kampanye. Jadi, baru-baru ini Mardhani mengunggah foto Anies lagi melambaikan tangan. Di foto itu ada tulisan PKS menang, Anies presiden, dan ada ajakan untuk bergabung bersama PKS. Kemudian, Ketua Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup DPP PKS tersebut juga menambahkan keterangan di unggahannya. Kami percaya bahwa Mas Anies dapat membawa perubahan. Mari satukan langkah bersama. Hanya saja apesnya, bukannya mendapat dukungan yang melimpah, Mardhani malah kena semprot warganet pasca bikin cuitan tersebut. Memang, setiap capres akan membawa perubahan, tapi perubahannya bagaimana? Sangat tidak jelas. Kalau hanya kata perubahan, setiap pemimpin pasti akan membawa perubahan, yaitu antara perubahan baik atau buruk. Tutur pemilik akun Twitter @f_galvril_joko. Ada sebenarnya juga sih, karena bisa saja Anies membawa perubahan, tapi perubahan ke arah kemunduran atau perubahan kembali ke zaman jahiliyah, seperti kelompok intoleran, FPI, HTI, dan PA212 semakin merajalela dan sesuka hati yang melakukan persekusi terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Semestinya Mardhani lebih menegaskan lagi, kalau Anies jadi presiden, Indonesia akan berubah seperti apa. Tidak cuma sekedar ngomong Anies dapat membawa perubahan, kemudian ngajak masyarakat gabung ke PKS. Gak jelas itu namanya. Benar apa yang disampaikan oleh pemilik akun Twitter @kvj_9 berikut ini. Perubahan opo tuh? Jujur sajalah, tapi politikus opo bisa jujur? Wah, semua demi kekuasaan. Selama 2 periode, Jokowi sudah berhasil membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi sudah on the track. Lantas lo mau ubah jadi apa lagi? Selanjutnya ada juga netizen pemilik akun Twitter @kayut6 bilang begini. Perubahan-perubahan yang berhasil Anies lakukan selama 5 tahun di DKI yang kemungkinan besar akan dilanjutkan di seluruh Indonesia. Korupsi berubah menjadi kelebihan bayar, perubahan nama-nama jalan, rumah sakit diubah menjadi rumah sehat, banjir jadi parkir air. Agak lucu memang, tapi benar adanya. Progres perubahan rumah DP 0 gak jelas alias jauh dari kata mencapai target. Dia malah sibuk mengubah nama-nama jalan yang ada di DKI. Jalan Raya Abu Apus diubahnya menjadi Jalan Pok Nori, Jalan Raya Pondok Gede diubahnya menjadi Jalan Haji Bokir, dan lain-lain. Gak substansial banget apa yang dikerjakannya. Termasuk mengubah rumah sakit menjadi rumah sehat tanpa dipikir dan dikaji terlebih dahulu. Karena itu jelas membingungkan orang. Dan konsekuensinya tidak main-main, yakni harus merevisi UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Bukannya meningkatkan kualitas pelayan di rumah sakit beserta fasilitasnya, tapi malah sibuk mengubah istilahnya. Lagi-lagi yang dilakukan tidak substansial.
sibuk memoles bungkus tapi isinya tidak diperhatikan. Nggak kebayang kalau Anies jadi presiden beneran nantinya. Bisa-bisa KPK dibubarkan. Kenapa? Karena korupsi tidak ada lagi di Indonesia, tapi yang ada kelebihan bayar. Jadi karena KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Pemberantasan Kelebihan Bayar. Fungsi dan perannya otomatis hilang. Kira-kira dilakukan oleh Anies kalau dia jadi presiden memang mengubah, tapi mengubah hal yang tidak penting menjadi tidak berguna.